Alhamdulillah alladzi ja'ala al-hajja fi ashhurin ma'lumat wa man farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam alladhi adda al-amanah wa nasaha al-ummah wa jahada fillahi haqqa jihadih hatta tarakana ala mahajjatil bayda layluha kanahariha la yazighu anha illa halik. Amma ba'du fa ya ibadallah, أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال عليه الصلاة والسلام: فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما ينفعنا. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا يشبع ومن دعاء لا يستجاب لها بفضلك يا أرحم الراحمين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. Hadirin jamaah sidang salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tiada kata yang patut kita ucapkan dari lidah yang tak bertulang ini kecuali rasa syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala, di mana kita pada hari ini, pada jam ini, kita masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala nikmat iman, nikmat Islam, dan yang tak kalah penting adalah nikmat kesempatan dan nikmat kemauan kita untuk beribadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala, bukti tunduk kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam kita sanjungkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kelak kita di yaumil qiyamah mendapatkan syafaatul uzma dari Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat Jumat rahimani wa rahimakumullah, bukan sekedar kewajiban dan rukun salat Jumat. Khatib mewasiatkan kepada diri sendiri dan kepada jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kehadapan Allah Subhanahu wa taala dengan imtithalu awamirihi wa jtinabi nawahihi. Tetapi ini adalah bentuk nasihat hakul muslim 'alal muslim, yaitu hak muslim terhadap muslim lainnya, yaitu saling menasihati di antara muslim lain terhadap muslim lainnya. Dan juga apa yang termaktub di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-Asr, wal asr innal insana lafi khusr, demi waktu sesungguhnya manusia itu dalam keadaan merugi, illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman, wa amilus shalihat, dan orang-orang yang berbuat amal saleh, wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr, yaitu saling menasihati dalam ketaatan, dalam sesuatu yang hak, dalam kebenaran, dan saling menasihati dalam kesabaran. Jamaah salat Jumat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini
kita sudah melihat saudara-saudara kita telah berbondong-bondong untuk menunaikan ibadah haji. Ibadah haji ini apa yang dikatakan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, buniyal Islamu ala khamsin. Sesungguhnya Islam itu dibangun dengan 5 perkara. Yang pertama adalah syahadatu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamas salah wa ita'iz zakah wal hajju wa shaumi Ramadan. Dan diantaranya adalah perkara itu adalah menunaikan ibadah haji. Haji menurut bahasa fil lughati al-qasdu aw ziyarah, yaitu ziarah. Wa istilahan, di dalam istilah disebutkan ziyaratu baitul harami lil ibadati, yaitu mengunjungi baitul haram untuk tujuan ibadah. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, Al-Hajju ashhurun ma'lumat, faman farada fihinna al-hajja fala rafatha wala fusuqa wala jidala fil hajj wama taf'alu min khairin ya'lamuhu Allah wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa wattaquni ya ulil albab. Sesungguhnya haji itu ditentukan pada bulan-bulan tertentu. Kalau kita melihat di dalam hadis, di dalam ayat ini jamaah sekalian, maka menimbulkan di dalam syariat Islam ada ibadah yang ditentukan dengan waktu dan ibadah yang ditentukan dengan tempat, dan juga ibadah yang ditentukan dengan waktu dan tempat yang bersamaan. Ibadah yang berkaitan dengan waktu yaitu seperti sholat. Kalau sholat kita belum waktu masuk waktunya, maka ibadah tersebut tidak sah dan melanggar syariat, dan sudah pasti ibadah tersebut tidak diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ada juga ibadah yang berkaitan dengan tempat, seperti umrah. Umrah kita tidak bisa kecuali di Baitul Haram, di Mekah Al-Mukarramah. Ini adalah ibadah yang berkaitan dengan tempat. Kemudian ada ibadah yang memang berkaitan dua-duanya, berkaitan dengan waktu dan juga berkaitan dengan tempat, yaitu yang dikenal dengan ibadah haji yang kita saksikan sekarang. Umat Islam datang berbondong-bondong dan mereka ingin menunaikan ibadah haji, dan ibadah haji tersebut tidak akan sah kecuali wukuf di Arafah dan ada di Mekah Al-Mukarramah dan melalui rangkaian-rangkaian ibadah haji yang telah ditentukan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan juga ibadah haji tidak bisa dilakukan di bulan Muharram atau di bulan Ramadan, tetapi haji harus berkaitan dengan waktu, yaitu di tanggal 10 Dzulhijjah. Bahkan ulama menyebutkan bulan haji sudah ditentukan pada bulan Dzulhijjah, kemudian Dzulqa'dah, dan dimulai dari bulan Syawal. Dan mereka telah berniat untuk haji, sehingga mereka melalui rangkaian-rangkaian ibadah haji dengan tawaf qudum, kemudian nanti diakhiri dengan mereka tawaf wada. Dan ini semuanya jamaah sekalian harus dilalui dan tidak bisa dilakukan kecuali di Makkah Al-Mukarramah. Dan begitu juga ketika kita melihat sejarah bagaimana Raja Abraham ingin menyaingi Ka'bah, karena Ka'bah selalu dikunjungi oleh orang-orang min baitil dari min kulli dhamirin ya'tuna min kulli fajjin amik. Mereka datang telah jauh-jauh dari berbagai pelosok dunia. Mereka datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk tawaf
dibayar di Mekah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah haji. Sehingga Raja Abraha penguasa pada waktu itu iri dengan Ka'bah sehingga membuat Ka'bah tandingan yang ada di Yaman. Dengan begitu indahnya Ka'bah tersebut, Ka'bah tandingan ini, tetapi banyak orang tidak datang ke Ka'bah yang dibuat oleh Raja Abraham, tetapi mereka umat yang berakidah selalu datang ke Mekah Al-Mukarramah untuk melakukan tawaf. Ini adalah salah satu kenapa Raja Abraham membuat Ka'bah tandingan, yaitu supaya orang-orang yang ada di penjuru dunia ini untuk datang dan menghormati Raja Abraham. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini adalah rangkaian ibadah haji menurut bahasa dan menurut istilah. Kemudian apa hikmah dari ibadah haji tersebut, jamaah sekalian? Kenapa ketika kita seorang muslim, kita belum merasakan nikmat kita sebagai seorang muslim kalau kita belum melakukan ibadah haji? Yang pertama, jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hikmah min adai ibadatul haji, yaitu yang pertama adalah tahqiqut tauhid. Tahqiqut tauhid yaitu realisasi tauhid yang murni. Orang yang beragama Islam, orang yang mengucapkan kalimat syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, mereka mengimplementasikan ibadah tersebut, salah satunya adalah dengan ibadah haji. Mereka tidak meminta apa-apa kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak ada maksud yang lain. Mereka melakukan ibadah haji ke tanah haram. Mereka berani mengeluarkan harta mereka, mereka mengeluarkan jiwa raga mereka untuk sungguh-sungguh menunaikan ibadah haji. Padahal haji ini kalau mereka pikirkan, kalau kita dari Indonesia begitu jauh jarak kita dengan Makkah Al-Mukarramah, tetapi ini adalah bentuk tahqiqut tauhid, bentuk kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga kita melakukan ibadah haji tersebut. Yang kedua, jamaah sekalian, kenapa kita ingin sekali melakukan ibadah haji, yaitu syukrun nikmati minallahi subhanahu wa ta'ala, yaitu bentuk syukur kita sebagai seorang hamba yang dhaif ini untuk melakukan ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala, sebagai pengakuan bahwa dirinya adalah hamba Allah Subhanahu wa ta'ala, hamba yang dhaif, hamba yang butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala? Kalau kita dibandingkan dengan kekuasaan kita, dengan pangkat kita, dengan kedudukan sosial kita, kita tidak ada apa-apanya di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita ini adalah makhluk yang dhaif, sehingga ketika kita sujud, ketika kita beribadah, ini adalah bentuk penghambaan kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Bentuk kita ini butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Alangkah sungguh naifnya kalau seandainya kita hamba yang dhaif ini, manusia hamba yang lemah ini, tetapi kita takabur di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita lagi-lagi mengatakan kita ini adalah hebat. Tidak, jamaah sekalian, kita adalah butuh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidup yang abadi bukan hidup kita di dunia ini, tetapi hidup yang abadi adalah ma ba'da fi dunia. Setelah kita hidup di dunia ini, kehidupan yang kekal abadi adalah kehidupan di akhirat kelak, yang tidak ada ujungnya, yang tidak ada matinya. Sedangkan kehidupan kita di dunia ini adalah kehidupan yang berulang-ulang, kemudian kita mengikuti ujungnya, yaitu kematian, yaitu yang telah ditakdirkan oleh Allah, sehingga kita berhenti untuk hidup dan berbuat amal kebaikan di dunia ini. Dan ibadah haji ini adalah bentuk syukur, penghambaan, pengakuan kita sebagai hamba yang dhaif ini di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala.
dan juga jamaah sekalian, sebagai ucapan syukur kita ketika kita menunaikan ibadah haji adalah ungkapan syukur kita karena kita telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala harta yang berlebih sehingga kita diwajibkan dan kita memberikan harta kita ini, mengorbankan harta kita untuk menunaikan ibadah haji yang begitu jaraknya begitu jauh daripada kita. Dan hikmah yang berikutnya adalah ibadah haji ini adalah sebagai tathhirun nafas, sebagai penyucian jiwa kita. Jiwa kita ini perlu kita sucikan, perlu kita tazkiyahkan, perlu kita sedikit demi sedikit kita buang ego-ego yang ada di dalam diri kita. Karena penyakit hati, penyakit yang ada di tubuh manusia ini menimbulkan yaitu banyak sekali penyakit hati. Penyakit hati itulah yang sering membuat manusia takabur di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Dan ibadah haji ini adalah ibadah supaya kita tathhirun nafas, mensucikan jiwa kita. Bagaimana rangkaian-rangkaian ibadah haji, mulai dari tawaf, kemudian wukuf di Arafah, kemudian mabit di Mina, kemudian di Muzdalifah, kemudian sa'i, banyak begitu rangkaian-rangkaian ibadah haji. Ini bukan hanya sekedar ibadah yang menggunakan fisik saja, tetapi ini adalah niat kita untuk tathhirun nafas, untuk mentazkiyatun nafas. Semoga perbuatan-perbuatan kita ini yang salah bisa dihapuskan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan rangkaian-rangkaian ibadah haji tersebut. Jamaah sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhir adalah hikmah dari ibadah haji tersebut, apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, al-hajjul mabrur laisa lahu jazaa illa al-jannah. Haji yang mabrur tidak ada balasan sedikit pun kecuali jannahnya Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah jamaah sekalian khutbah yang singkat ini, mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Mudah-mudahan kita yang ada di majelis ini, yang ada di masjid ini, keluarga kita dan semua yang kita sayangi, mudah-mudahan cepat dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah haji. Dan kita juga berdoa mudah-mudahan saudara-saudara kita yang sedang melakukan ibadah haji menjadi haji yang mabrur, wa sa'yan mashkur, wa tijaratan madhkur, wa sa'yan mashkur. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الذي أدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى تركنا على محجة بيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أما بعد فيا عباد الله، أوصيكم ونفسي وإياي بتقوى الله وطاعته لعلكم تفلحون، حيث قال تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال تعالى أيضا: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم إنا نعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماتة الأعداء برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين وارحمنا فإنك خير الراحمين واغفر لنا فإنك خير الغافرين واهدنا ونجنا من القوم الظالمين يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. أقيموا الصلاة. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء
يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حمد الناعمين حمدا شاكرين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا، ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم أحسن عاقبتنا في كل أمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى والاستقامة وحسن الخاتمة. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا واهدنا سبل السلام ونجنا من الظلمات يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا اجعل أولادنا من أهل العلم ومن أهل الخير ولا تجعلهم من أهل شر وضيل برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم بحق الفاتحة وسر الفاتحة يا فارج الهم وكاشف الغم يا دافع البلاء يا الله يا رحمن يا رحيم. ادفع عنا كل بلاء الدنيا وعذاب الآخرة وشر الدنيا وشر الآخرة. دعواهم فيها سبحانك اللهم وتحيتهم فيها السلام.